Oke, Ibu awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Raffi Adnan, Hadir. Rizana, Hadir, Bu. Muhammad Ivan, Hadir, Bu. Kartika Firdausi, Hadir, Ibu. Oke, hari ini kita masuk ke materi bab novel ya. Oke. Kita akan membedah unsur intrinsik seperti alur, tokoh, dan latar cerita. Tapi biar kalian gak bosen cuma nulis analisis di kertas, hari ini Ibu gabungkan dengan teknologi. Kita akan pakai Canva untuk bikin peta konsep novel ya. Oke, kita langsung mulai. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih novel itu apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang sangat populer. Secara umum, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kalian suka baca novel nggak sih? Gak suka, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ciri-ciri novel. Jumlah kata umumnya terdiri dari minimal 35.000 kata atau lebih dari 100 halaman. Untuk waktu membacanya, kira-kira kita kalau menghabiskan untuk sampai halaman terakhir, kita bisa memakan waktu sekitar 2 jam atau lebih. Memiliki alur yang kompleks dan bercabang. Kemudian isinya persoalan hidup secara mendalam, mulai dari pengenalan hingga perubahan nasib tokoh. Yang ketiga, struktur novel. Struktur novel meliputi abstrak, yaitu ringkasan isi cerita yang biasanya ada di bagian awal, terus orientasi, pengenalan, suasana tokoh, dan latar waktu atau tempat. Yang ketiga, komplikasi, munculnya urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab-sebab akibat mulai muncul konflik. Terus evaluasi, titik di mana konflik mulai diarahkan pada penyelesaian. Kemudian resolusi, bagian yang menyajikan solusi atau penyelesaian dari konflik. Dan yang terakhir, koda, bagian penutup yang berisi nilai moral atau pesan. Unsur intrinsiknya meliputi tema, tokoh dan penokohan, kemudian alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsiknya meliputi biografi penulis, kondisi masyarakat, dan nilai yang terkandung. Jenis-jenis novel. Fiksi, cerita khayalan, contohnya novel Harry Potter. Berdasarkan genre, romantis, horor atau misteri, komedi, dan inspiratif. Berdasarkan isi dan tokoh, teen lead dan chick lead. Teen lead itu novel untuk remaja, dan chick lead
novel tentang kehidupan wanita muda, dan terakhir song lead, novel yang terinspirasi dari lagu. Kaidah kebahasaannya yaitu kalimat lampau. Banyak menggunakan kata seperti telah, sudah, sejak dulu. Kata kerja material menunjukkan aktivitas fisik, memukul, berjalan, menulis. Kata kerja mental menunjukkan apa yang dirasakan atau dipikirkan tokoh, merasakan, menginginkan, dan mengharapkan. Dialog menggunakan kutipan langsung untuk menghidupkan suasana. Kemudian analisis latar. Latar fungsional, tempat yang jika diganti akan mengubah total logika cerita. Misal, novel tentang perjuangan di hutan rimba tidak bisa dipindah ke kota. Yang kedua, latar atmosfer. Penggunaan cuaca, warna, dan pencahayaan untuk membangun suasana hati atau mood pembaca. Latar sosial menggambarkan strata ekonomi, adat istiadat, dan bahasa yang mencerminkan kelas sosial tokoh. Kalian pernah nggak sih mencoba menulis novel? Pernah, Bu. Oke. Teknis menulis novel yaitu tunjukkan, jangan ceritakan, jangan hanya katakan ia sedih, tapi gambarkan. Matanya memerah dan ia meremas sapu tangannya hingga kusut. Untuk materi novel hari ini, apakah kalian paham? Ada pertanyaan untuk anak-anak? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Saya. Oke, Mbak Sana dulu ya. Saya izin bertanya ya, Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik novel? Oke, Ibu jelaskan ya. Unsur intrinsik novel yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam novel itu sendiri. Jadi kayak tokoh, tema, alur, latar, itu. Bisa dipahami Mbak Sana? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, boleh. Mengenai jenis latar yang tadi disebutkan, saya ingin disebutkan 3 jenis latar setting dalam sebuah novel, Bu. Oke. Jenis latar itu ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu contohnya kayak di hutan, di kota, seperti itu. Kalau latar waktu bisa siang, pagi, malam. Kemudian latar suasana bisa sedih, bahagia, marah. Oke, udah. Bisa dipahami, Mas Ivan? Bisa, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup ya anak-anak karena kita sudah cukup. Oke, Ibu akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham tentang novel. Amin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.